Sekarang kita akan melanjutkan materinya ke bagian kedua, yaitu tentang klasifikasi protokol. Kompetensi dasar kali ini juga masih sama dengan video sebelumnya, yaitu tentang memahami proses routing dan mengkaji jenis-jenis routing. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian klasifikasi protokol. Situasi routing yang kompleks secara cepat dan akurat dapat mengatasi protokol routing. Protokol routing didesain tidak hanya untuk mengubah rute backup bila rute utama tidak berhasil, tetapi juga didesain untuk menentukan rute mana yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun pengisian dan pemeliharaan tabel routing tidak dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Ada beberapa klasifikasi protokol, namun yang kita bahas pada video ini hanya nomor 1 sampai 4. Langsung saja kita mulai dari nomor 1, yaitu protokol routing. Protokol routing adalah komunikasi antara router-router. Routing protokol mengizinkan router-router untuk saling berbagi informasi tentang jaringan dan koneksi antar router. Router menggunakan informasi ini untuk membangun dan memperbaiki tabel routingnya. Ada 5 protokol routing yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah RIP atau Routing Information Protocol. Routing Information Protocol adalah protokol routing yang digunakan dalam local dan wide area network yang mana diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol. Protokol ini juga menggunakan routing vektor jarak algoritma. Sekarang kita masuk pada cara kerja protokol ini. Jika rute sudah ada, metrik terkecil akan diambil sebagai acuan. Rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Jika rute belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Protokol routing yang kedua adalah Open Shortest Path First atau OSPF. OSPF adalah protokol routing yang digunakan dalam internet protokol jaringan. Open Shortest Path First adalah Link State Routing Protocol dan juga sebagai kelompok Interior Gateway Protocol yang beroperasi dalam satu sistem otonom. Cara kerja OSPF. Untuk dapat saling berkomunikasi seputar informasi routing, maka OSPF harus terlebih dahulu membentuk hubungan dengan router tetangganya dengan mengandalkan Hello Protocol. Terdapat beberapa jenis media yang dapat meneruskan informasi OSPF. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, sehingga OSPF pun bekerja mengikuti karakteristik dari media yang digunakan. Yang pertama adalah Broadcast Multi-Access. Media jenis ini merupakan media yang banyak terdapat dalam jaringan lokal atau LAN, misalnya Ethernet, FDDI, dan token ring. Dalam kondisi media seperti ini, OSPF akan mengirimkan traffic multicast dalam mencari router-router tetangganya. Media kedua adalah point-to-point. Teknologi point-to-point digunakan pada kondisi di mana hanya ada satu router lain yang terkoneksi langsung dengan sebuah perangkat router. Media ketiga adalah point-to-multipoint. Point-to-multipoint adalah media yang memiliki satu interface yang menghubungkan dengan banyak tujuan. Pada media jenis ini, traffic OSPF juga dikirimkan menggunakan alamat IP multicast. Dan media yang terakhir adalah non-broadcast multi-access. Media berjenis non-broadcast multi-access secara fisik merupakan serial line biasa yang sering ditemui pada media jenis point-to-point. Namun, secara faktanya, media ini dapat menyediakan koneksi ke banyak tujuan, tidak hanya ke satu titik saja. Kita lanjut pada protokol routing yang ketiga, yaitu Interior Gateway Routing Protocol atau IGRP. Interior Gateway Routing Protocol adalah suatu protokol jaringan kepemilikan yang mengembangkan sistem Cisco, yang dirancang pada sistem otonomi untuk menyediakan suatu alamat alternatif RIP atau Routing Information Protocol. Kita masuk pada cara kerjanya. Masing-masing penjaluran secara rutin mengirimkan masing-masing jaringan lokal
kepada suatu pesan yang berisi salinan tabel penjaluran dari tabel lainnya. Pesan ini berisi tentang biaya-biaya dan jaringan yang akan dicapai untuk menjangkau masing-masing jaringan tersebut. Penerima pesan penjaluran dapat menjangkau semua jaringan di dalam pesan sepanjang penjaluran yang dapat digunakan untuk mengirimkan pesan. Kemudian, setelah melalui proses pembaruan IGRP, lalu menjadi EIGRP atau Enhanced IGRP, persamaannya adalah IGRP dan EIGRP sama-sama kompatibel dan antara router-router yang menjalankan EIGRP dan IGRP dengan autonomous system yang sama akan langsung otomatis terdistribusi. Protokol routing yang keempat adalah Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau EIGRP. EIGRP adalah protokol routing yang hanya diadopsi oleh router Cisco atau sering disebut sebagai proprietary protokol pada Cisco, di mana EIGRP ini hanya dapat digunakan sesama router Cisco saja. EIGRP juga sering disebut sebagai Hybrid Distance Vector Routing Protocol karena terdapat dua tipe routing protokol yang digunakan, yaitu Distance Vector dan Link State. Kita masuk pada cara kerja EIGRP. EIGRP akan mengirimkan hello paket untuk mengetahui apakah router-router tetangganya masih hidup ataukah mati. Pengiriman hello paket tersebut bersifat simultan atau terus-menerus. Dalam hello paket tersebut mempunyai hold time atau waktu tunggu. Bila dalam jangka waktu hold time, router tetangga tidak membalas, maka router tersebut akan dianggap mati. Biasanya, hold time itu 3 kali waktunya hello paket, yang mana hello paket defaultnya adalah 15 detik. Lalu, dual akan mengkalkulasi ulang untuk path-nya. Hello paket dikirim secara multicast ke IP address 244.0.0.10. Protokol routing yang terakhir adalah Border Gateway Protocol atau BGP. Routing protokol BGP baru dapat bekerja jika terkomunikasi dengan router tetangganya yang juga menjalankan protokol routing BGP. Sekarang kita masuk kepada cara kerja Border Gateway Protocol. Supaya dapat membentuk dan mempertahankan sesi BGP dengan router tetangganya, Border Gateway Protocol mempunyai mekanisme yang unik, yaitu mengandalkan paket-paket yang terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama, Open Message. Sesuai dengan namanya, paket Open Message merupakan paket pembuka sebuah sesi BGP. Paket inilah yang pertama kali dikirimkan ke router tetangga untuk membangun sebuah sesi komunikasi. Paket ini berisi informasi mengenai BGP version number, AS number, hold time, dan router ID. Yang kedua, Keep Live Message. Paket Keep Live berfungsi untuk menjaga hubungan yang telah terbentuk antara kedua router BGP. Paket jenis ini dikirimkan secara periodik oleh kedua router yang bertetangga. Paket ini berukuran 19 byte dan tidak berisi data sama sekali. Yang ketiga, Notification Message. Paket pesan ini adalah paket yang bertugas menginformasikan kesalahan yang terjadi pada sebuah sesi BGP. Paket ini berisi field yang berisi jenis kesalahan apa yang telah terjadi, sehingga sangat memudahkan penggunanya untuk melakukan troubleshooting. Paket pesan yang terakhir adalah Update Message. Paket Update Message merupakan paket pesan utama yang akan membawa informasi rute-rute yang ada. Paket ini berisikan semua informasi rute BGP yang ada dalam jaringan tersebut. Itulah materi untuk protokol routing. Sejauh ini bisa dipahami ya? Jika masih belum mengerti, silahkan kalian ulangi videonya lagi. Sekarang kita lanjut pada materi selanjutnya dari klasifikasi protokol, yaitu Default Routing. Default routing adalah setting pada komputer yang mendefinisikan aturan forwarding atau meneruskan paket untuk digunakan bila tidak ada rute spesifik yang dapat ditentukan untuk alamat IP tujuan yang diberikan. Rute default umumnya menunjuk ke router lain yang memperlakukan paket dengan cara yang sama. Jika sebuah rute cocok, maka paket akan diteruskan ke default router tersebut. Proses evaluasi rute di setiap router menggunakan metode pencocokan awalan terpanjang untuk mendapatkan rute yang paling spesifik. Pada segmen jaringan tingkat tertinggi, administrator pada umumnya mengarahkan rute default untuk host tertentu ke router yang memiliki koneksi ke penyedia layanan jaringan.
Oleh karena itu, paket dengan tujuan di luar jaringan area lokal organisasi, biasanya tujuan di internet atau jaringan area luas, diteruskan ke router dengan koneksi ke penyedia tersebut. Kita lanjutkan materinya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga dari klasifikasi protokol, yaitu multiple gateway. Gateway adalah sebuah perangkat jaringan yang dapat berupa perangkat lunak maupun perangkat keras yang berfungsi sebagai penghubung antar jaringan yang berada pada protokol yang berbeda. Gateway yang akan kita bahas di sini adalah konfigurasi default gateway, bukan perangkatnya. Default gateway adalah salah satu pengaturan routing pada sebuah host yang akan memberitahukan host tersebut kemana paket data akan dikirimkan, yang mana umumnya diarahkan ke router. Karena konfigurasi ini menyangkut ke konektivitas jaringan pada host yang bersangkutan, maka host akan dikonfigurasi dengan kontak langsung dengan host yang bersangkutan, tidak melewati protokol komunikasi jaringan. Sekarang kita masuk ke materi terakhir untuk video kali ini, yaitu tentang routing dan packet forwarding. Packet forwarding adalah penyiaran paket dari satu segmen jaringan ke segmen jaringan lain melalui node dalam jaringan komputer. Hal-hal yang akan kita bahas dalam forwarding jaringan yaitu yang pertama, pola yang diterapkan dalam packet forwarding. Ada 3 pola yang diterapkan dalam packet forwarding, yaitu yang pertama adalah pola forwarding unicast. Seperti pada gambar ini, dia hanya terhubung pada satu saja. Yang kedua adalah pola multicast forwarding, yaitu terhubung ke lebih dari satu. Dan yang ketiga adalah pola penyiaran siaran, yaitu terhubung ke semua. Yang kedua, tujuan routing dan packet forwarding. Tujuannya adalah untuk memungkinkan komputer remote, yaitu komputer yang berada pada jaringan internet, untuk dapat terhubung ke komputer atau layanan tertentu yang berada pada jaringan lokal atau LAN. Yang ketiga adalah aplikasi atau layanan port forwarding. Aplikasi atau layanan yang umum diimplementasikan dengan port forwarding yaitu web server, yaitu HTTP ataupun HTTPS, Secure Shell atau SSH, File Transfer Protocol Server atau FTP, dan Remote Desktop Protocol atau RDP. Yang terakhir adalah type port forwarding. Ada beberapa tipe port forwarding, yaitu port forwarding local. Jenis ini yang paling umum dari port forwarding, digunakan untuk meneruskan data dari aplikasi klien lain yang berjalan pada jaringan yang sama sebagai secure shell client. Yang kedua, remote port forwarding. Remote port forwarding memungkinkan pengguna terhubung dari satu sisi server menggunakan tunneling seperti SSH, VPN, atau yang lainnya ke layanan jaringan remote yang terletak di sisi klien. Yang ketiga dan terakhir adalah dynamic port forwarding. Dynamic port forwarding sama halnya dengan remote port forwarding, namun pada dynamic port forwarding dapat mengirimkan atau menerima data ke satu atau banyak server tujuan. Sekian materi kita untuk kali ini. Klasifikasi protokol akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Terima kasih.